Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari Kamalada dengan NIM MM23003 dan teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Carlos Jayadi Wahyunugroho dari NIM 11121000047. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi pengertian hukum administrasi negara guna untuk memenuhi tugas UTS kami di mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI, dengan program studi Administrasi Negara, Fakultas Fisip, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peristilahan dan pengertian hukum administrasi negara sekaligus ruang lingkup hukum administrasi negara itu sendiri. Yang pertama itu peristilahan hukum administrasi negara. Sebenarnya banyak sekali peristilahan yang berbeda, namun pada prinsipnya sama dengan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara itu mempunyai beberapa sinonim, seperti contohnya hukum tata negara, hukum pemerintahan, dan administrasi negara. Kemudian di beberapa negara itu, hukum administrasi negara ini mempunyai peristilahan. Contohnya seperti di negara Belanda, hukum administrasi negara disebut dengan istilah Bestuurrecht, di mana Bestuur artinya pemerintahan dan Recht itu artinya hukum. Jadi itu artinya hukum pemerintahan. Kemudian di Inggris disebut dengan istilah administrative law, yang artinya hukum administrasi. Kemudian di Prancis disebut dengan droit administratif, yang artinya juga itu adalah hukum administrasi. Kemudian di Jerman itu disebut dengan Verwaltungsrecht, di mana artinya itu adalah hukum administrasi negara. Kemudian kita masuk dalam pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara itu mempelajari bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian hukum administrasi negara. Seperti menurut Sajran Basa, hukum administrasi negara adalah seperangkat aturan yang memungkinkan administrasi negara itu menjalankan tugasnya sekaligus melindungi warga negara terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Kemudian menurut Muksan, hukum administrasi negara adalah rangkaian aturan-aturan yang mengatur bagaimana cara alat-alat perlengkapan negara itu dalam menjalankan tugasnya. Kemudian menurut Van Apeldoorn, hukum administrasi negara itu adalah keseluruhan aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa negara yang diberi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa pengertian hukum administrasi negara itu adalah keseluruhan peraturan tentang aparatur pemerintahan dalam menjalankan atau melakukan aktivitas atau tugas-tugas negara guna mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Kemudian kita masuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara. Ruang lingkup yang dimaksud di sini adalah untuk mengukur luas bidang hukum administrasi tersebut. Kita bisa berpangkal pada ajaran Trias Politica oleh Montesquieu, di mana adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembagian kekuasaan eksekutif, kemudian legislatif, dan yudikatif. Dan untuk hukum administrasi negara sendiri termasuk dalam pembagian kekuasaan eksekutif. Tetapi eksekutif yang dimaksud di sini tidak hanya mencakup eksekutif itu sendiri, tetapi lebih luas daripada itu. Dalam suatu teoritis yang dikenal dengan teori residu, oleh Van Vollenhoven mengatakan bahwa segala yang tidak termasuk fungsi perundang-undangan dan fungsi peradilan ialah fungsi pemerintahan. Kemudian hukum administrasi negara ini terbagi dalam beberapa bidang rumpun hukum, seperti hukum administrasi negara kepegawaian,
hukum administrasi negara kependudukan, hukum administrasi negara perpajakan, hukum administrasi negara pendidikan, hukum administrasi negara kesehatan, hukum administrasi negara transportasi, udara, laut, dan darat, dan lain sebagainya. Menjelaskan materi tentang hubungan hukum administrasi negara dan hukum tata negara, serta subjek dan sumber hukum administrasi negara. Hubungan antara HAN dan HTN terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama yaitu adanya perbedaan yuridis prinsipil antara HAN dan HTN yang saya ambil dari para ahli yaitu Oppenheim dan Van Vollenhoven. Lalu golongan kedua yaitu berpendapat bahwa tidak adanya perbedaan yuridis prinsipil antara HAN dan HTN yang saya ambil dari para ahli yaitu Cronenberg dan Prince. Menurut Oppenheim, bahwa yang dipersoalkan oleh HTN adalah negara dalam keadaan berhenti, sedangkan HAN adalah peraturan-peraturan kenegaraan mengenai negara yang dalam keadaan bergerak. Lalu menurut Van Vollenhoven, hubungan antara HAN dan HTN yaitu bahwa badan-badan kenegaraan memperoleh wewenang dari HTN dan badan-badan kenegaraan itu harus menggunakan wewenang tersebut berdasarkan atau sesuai dengan HAN. Menurut Cronenberg, bahwa dalam praktek ada perbedaan hanya karena untuk mencapai suatu kemanfaatan dalam penyelidikan. Lalu menurut Prince, HTN mempelajari hal-hal yang fundamental yang merupakan dasar-dasar dari negara dan langsung menyangkut tiap-tiap warga negara. Sedangkan HAN menitik beratkan pada hal-hal yang teknis atau hanya bisa dipahami atau demi kepentingan bagi para spesialis saja. Lalu kita lanjut pada subjek HAN. Subjek hukum dalam HAN ada 5 bagian. Yang pertama, pegawai negeri. Yang kedua, jabatan-jabatan. Yang ketiga, jawatan, dinas, dan BUMN atau BUMD. Yang keempat adalah daerah swapraja dan daerah swantantra atau sering disebut sebagai daerah, kabupaten atau kota, dan provinsi. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah negara. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi serta digaji oleh peraturan perundang-undangan. Jabatan-jabatan, kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak seseorang dalam rangka susunan suatu satuan organisasi. Yang ketiga, jawatan, dinas, dan BUMN atau BUMD. Dinas dirumuskan sebagai sekelompok bagian dari organisasi yang secara khusus mengerjakan tugas atau fungsional tertentu yang bersifat homogen. Lalu BUMN atau BUMD, pengarahannya lebih kepada tugas-tugas fungsional yang bukan saja menyelenggarakan kepentingan umum tetapi disertai dengan upaya perolehan keutangan. Yang keempat, daerah swapraja dan daerah swatantra atau daerah, kabupaten atau kota, dan provinsi, yaitu suatu kesatuan wilayah yang organisasi negara yang karena kelahirannya disebabkan mungkin didasarkan atas hak swapraja yang diakui ataukah karena hal otonom yang diperolehnya. Di dalam perkembangannya,
ia berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam wilayah kekuasaan negara. Lalu yang kelima yaitu negara. Negara adalah organisasi dari sekumpulan rakyat yang mendiami suatu wilayah tertentu dan diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan kedaulatan yang dimilikinya dan diperolehnya. Adapun beberapa sumberhan atau sumber hukum administrasi negara. Yang pertama adalah hukum formil HAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, kebiasaan atau praktik alat tata usaha negara. Yang ketiga, jurisprudensi. Yang keempat, doktrin atau pendapat para ahli. Dan yang kelima adalah traktat. Lalu, sumber hukum material berasal dari peristiwa yang terjadi dalam masyarakat atau sejumlah peristiwa itu yang mempengaruhi kondisi suatu masyarakat di suatu negara. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Menjelaskan. Demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum. Terima kasih.